si Fulan ini pernah main di film yang beberapa tahun lalu pernah bikin gempar ya, Bo ya. Ya. Karena ada Revalina S. Tomat main syuting di sini gara-garanya kan, dan itu sempat rame banget kan. Dan dia jadi pemeran utamanya. Dan lu jadi pemeran utamanya. Alhamdulillah. Film Kenapa? apa? Semesta mendukung. Kayaknya Semesta? bukan beberapa tahun deh. Apa? Bertahun-tahun Iya, lalu. udah Emang- lucu kayaknya emang ya. siapa Emang, gitu? emang siapa sih kayak lu? Jadi kayak itu kan kebetulan gitu ya. Kebetulan terkenalnya sebagai seniman, sebagai budayawan Sumeneb. Namanya beliau Zawawi Imron, di Zawawi Imron gitu kan. Kaget dong. Ih, kan kita udah tahu, tapi kan kita belum tahu. Dulu alasan gua nangis pas dilahirin itu kaget. Kenapa? Karena jadi cucunya beliau. Mami senang banget malam hari ini. Kenapa begitu? Karena asisten Mami nih tumben-tumbenan gitu ya, bawa orang yang bawa artis. Yelah, bawa artis loh dia. Ya kali. Hah? Ya kali. Ya Ten. Udah mulai ya. Anjir. Udah mulai ya. Tahu nih sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi, gue di awal ini mau ngasih tebak-tebakan nih sama kalian, bahkan sama tim juga. Kenapa kentut perempuan itu dibandingkan dengan kentut laki-laki itu lebih kencang kentut laki-laki? Gua tahu. Gua tahu. Kenapa Baru dong? kemarin lagi. Makanya baru kemarin gua. Kenapa? Karena laki-laki ada mikrofon. Ya anjir. Benar. Ini yang kedua nih. Yang kedua, Karena itu yang udah kedua apa? ketebak. Jadi gue harus muter otak lagi buat Iya. cari tebak-tebakan lain. Apa bedanya? Gimana caranya ngebedain kotorannya perempuan sama kotorannya laki-laki? Ini yang rada ini ya, yang rada Emang agak jorok, cuman ini kan candaan doang. intermezzo tapi. doang ya. Gimana caranya bedain tainya perempuan sama tainya laki-laki? Iya. Enggak tahu lagi. Nggak gua. tahu lagi gua. Nggak tahu ya. Nggak tahu Nggak tahu gua. semua ya di sini ya. Nggak tahu ya. Apa tuh? Jadi Gimana? pembedanya kotoran perempuan dan kotoran laki-laki. Kalau kotoran perempuan itu pakai kuah, cuy. Yang laki-laki nggak pakai kuah. Kenapa bisa begitu? Ya kan, coba deh lu liatin ya. Lu kalau lagi berak, kan sambil pipis tuh kan. Kan pipisnya ke belakang. ngelecer. Oh gitu. Alasannya gitu. Dia nggak seru ya mainannya tai. Padahal gue juga jijik sebenarnya. Karena udah gak ada bahan lagi anjing. Mau jijik tapi itu gua. Iya gitu kan. Apa kabar? Ini kayaknya asisten Mami rada kurang sehat ya. Enggak. Karena gue kenyangan aja malam ini. Jadi auto bego. Ya, begitulah. Jam tangan baru tuh Ultra, Udah gak usah dibahas. Gak enak lah. Tadi dulu. Lu ini dapat dari mana? Jadi emang kemarin udah janjian sama tim kreatif kan. Bukan gue sebenarnya, tim kreatif yang bawa, Gua bukan pikir gua. elu gitu kan. Tepuk tangan dulu dong buat tim kreatif kita. Ciela. Jadi buat penonton PSK di rumah, if you ever wondering siapakah dia, kok dari tadi Mami bilang artis. Sebenarnya nggak artis juga sih ya. Ya, Enggak. Sebenarnya juga nggak terkenal Iya, banget. nggak sih. terkenal banget gitu ya. sepakat deh gua. Sepakat kan? Ya kan? Cuman si Fulan ini, jelah bahasa gue deh gitu. Si Fulan ini pernah main di film yang beberapa tahun lalu pernah bikin gempar ya, Bo ya. Ya. Karena ada Revalina S. Tomat main syuting di sini gara-garanya kan, dan itu sempat rame banget kan. Dan dia jadi pemeran utamanya. Dan lu jadi pemeran utamanya. Alhamdulillah. Film Kenapa? apa? Semesta mendukung. Kayaknya Semesta? bukan beberapa tahun deh. Apa? Bertahun-tahun Iya, lalu. udah lama banget ya. Ya, Zaman-zamannya lu masih kuliah kan? bukan masih kuliah itu Apa? malah Mas. Apa? Itu zaman SMP masih. Oh iya kan? Ya. Zaman SMP. SMP lu
udah main film. Itu kenapa Bukan kenapa prestasi juga kayaknya. kenapa ujuk-ujuk dari jadi ini adalah Sayid ya kan? Sayef. Sayef. Sayid lagi, sorry. Sayef. Panggilnya Say ya kan? Sayef. Yoi. Boleh lah. Jadi kalau balik lagi flashback ke dulu masih lu. Jauh bertahun-tahun lalu gitu ya. bertahun-tahun Jadi lalu. pemeran utama, apa lu emang casting? Apa lu dapat privilege di situ karena gara-gara lu Punya hubungan dengan seseorang gitu kan ya. Iya. Gimana ceritanya dulu? Ceritanya Kok gimana bisa emang? jadi ujuk-ujuk seorang putra daerah jadi pemeran utama di film yang skalanya nasional? Jadi ceritanya cukup menarik ya. Kalau ngobrol Jangan masalah. dong, jangan ditarik-tarik aku. Enggak, menarik. ceritanya. Ceritanya yang menarik. Ceritanya, oke. Jadi gimana? Oke, jadi pada zaman SMP itu kelas berapa itu? Kelas 2 ya. Kelas 2 2011 itu memang ada isu gitu ya. Kalau di Sumeneb tuh mau buat film, Oke. krunya dari Jakarta gitu. Oke. Terus kakek tuh bilang, nanti bakal ada casting di sekolahmu. Oke. Sekolah di mana tuh kalau boleh tahu? SMP Gapura waktu itu. SMP Gapura, buset. Kenapa di ini ya? Anak kan batang-batang. Oke. Oh, orang timur. Terus kakek bilang, nggak usah ngarep yang aneh-aneh. Intinya yang penting ikut casting aja, cari pengalaman di sana. Ya cuman kalau ditanya apakah ada privilege karena cucunya Kae, iya. Cucunya Agak ke atas boleh dong. Ntar dulu, cucunya kayak Cucu emang kayaknya ya, siapa emang, gitu? emang siapa sih kayak lu? Gue bingung ya, Kakek maksudnya lu gini siapa loh. emang? Bisa cucunya Enggak, siapa sih sekalipun dia kita sebenarnya udah gitu. tahu, kita pura-pura nggak Gimik tahu aja, aja. bro. Emang kakeknya siapa? Jadi kayak itu kan kebetulan gitu ya, kebetulan terkenalnya sebagai seniman, sebagai budayawan Sumeneb. Namanya beliau Zawawi Imron, Zawawi Imron gitu kan. Kaget dong. Ih, kan kita udah tahu, tapi kan kita belum tahu. Dulu alasan gua nangis pas dilahirin itu kaget. Kenapa? Karena jadi cucunya beliau. emang normalnya bayi setiap kali keluar itu nangis, bro. Kalau lu diem aja mati lu. Iya. Bukan gara-gara cucunya. Gua kira itu loh dulu. Jadi Boleh juga nih orang. jadi seorang Sayef ini adalah cucunya Zawawi Imron. Ya. Budayawan itu, yang terkenal itu. Pantesan jangan-jangan sebenarnya lu nggak capable untuk acting dan lain-lain, tapi karena lu adalah cucu Bisa jadi. seorang Zawawi Imron, lu jadi dapat peran itu. Tapi dia belum selesai juga ceritanya Ya, tadi jadi kan. aku tuh nggak mau nutupin itu. Jadi privilege itu tetap ada karena si orang yang dari Jakarta ini datang ke Sumeneb tuh nanya gitu. Kira-kira nanti di Sumeneb maunya casting di mana nih? Sekolah-sekolah yang mau didatengin di mana? Kakek itu bilang karena kebetulan saya cucunya. Ada dekatan lagi dong mikrofonnya. Karena kebetulan saya cucunya gitu ya. Jadi bilang di SMP Gapura aja. Gitu. Oke. Tapi bukan dalam tujuan untuk saya bisa ikut casting kemudian jadi pemeran utama. Karena dulu saya ini emang kayak kelihatan ini nggak ada deh kayaknya bakat di seni sebagai yang kayak gitu yang teater juga nggak pernah ikut teater gitu kan. Terus tapi ya seenggaknya kamu tuh bisa ikut main, cari pengalaman. Oke. Terus abis itu saya beneran ikut dong gitu. Suatu hari tiba-tiba ada casting gitu. Jadi di sekolah saya ikut, ya banyak yang casting, otomatis satu sekolah ikut casting semua. Cuman kebetulan ada 7 anak dari SMP Gapura itu yang lolos lah pas seleksi di sekolah itu, dibawalah ke hotel
boleh nyebut nama nggak? Boleh. Hotel C1 itu. Dibawa ke sana, terus casting lagi di sana. Yang lolos saya doang 1 orang. Oke. Ternyata ada lagi nih yang ikut casting juga di Pamekasan. Ada 3 orang di berarti Pamekasan. castingnya sampai Pamekasan juga, bukan Sumenep doang. Iya. Nah, ini menariknya ini nih nanti nih. Habis itu ke Pamekasan di casting sama 3 orang, ternyata yang lolos juga saya juga masih gitu. Posisinya sebenarnya kru yang dari Jakarta itu nggak tahu kalau saya ini cucunya Kai gitu. Cuman Kai menyarankan untuk castingnya di SMP Gapura. Sampai saya main di udah reading, proses reading, terus sampai syuting. Pas ketemu Kai, pas satu frame sama Kai itu baru tahu tuh. Krunya nih. Krunya baru tahu kalau saya tuh cucu beliau gitu. Oke, terus respon mereka gimana setelah tahu kalau seorang Sayef ini pemeran utamanya ternyata cucunya Zawi Imron? Kalau bahasanya om-om di film gitu, orang-orang film itu kan agak frontal kayak gitu kita ya. kan, Iya. kayak gua sama Ricky kan. Persetan lah gua, lu mau cucu siapa? Kalau bagus ya bagus aja gitu. Oke. Dan kebetulan emang privilege-nya si Sai ini emang Boleh. Iya Iya kan Beb, maksudnya iya Beb, lu jawab lah, iya Beb gitu. enggak kita Iya deh. Apa sih gua mah? begini dong. Iya ini dah gitu. Ih, apa sih? Enggak, karena gini, karena kita bahkan gue sendiri juga udah meyakini setiap manusia pasti ada privilege-nya masing-masing Iya, ya. betul. Kan? Tergantung kita menggunakannya apa ya? Bukan haji mumpung sih, maksudnya kayak si Sai ini kan dia emang benar-benar nggak krunya bahkan timnya juga nggak tahu, ya. dan akhirnya setelah dia lolos casting ketahuannya di situ ya kan. Berarti emang privilege-nya cuman pas kakeknya minta castingnya di sekolahnya doang ya kan. Itu doang. Benar. Berarti lu klarifikasi ya, ini sambil klarifikasi dong. Iya. Ternyata maksudnya gini loh, ini tuh bahasa halusnya dia ngomong, gue emang capable cuy, iya kan? Iya. Karena dari Sumenep ke Pamekasan juga, bahkan si Sai ini yang lolos kan. Si Sai, gue Kayak geli sumpah lu ngomong Sai. biar agak akrab aja gitu. Iya Beb. Jadi gini, yang menarik itu dari cerita itu, setelah bertahun-tahun kelar syuting itu, zaman-zaman kuliah, itu ada yang ngubungin saya lewat Facebook. Oke. Dia bilang, Sayef ya gitu. Iya. Pemeran utama film Mas Takung. Iya bener, kenapa? Gitu. Terus ternyata dia bilang, dulu sebenarnya aku loh pemerannya. Iya gitu. Iya. Karena emang kru itu juga cerita, pas dulu itu cerita kru bahwa sebenarnya aku tuh cuman cadangan gitu. Bukan lu gitu ya. Karena emang udah ada sebenarnya yang lulus casting anak pondok, anak pondok pesantren. Dan udah lolos, dia udah mau dibawa ke Jakarta, cuman nggak dapat izin dari kiainya tuh katanya. Oke. Dan itu pesantren dari Madura juga. Ya Pamekasan itu. Oke. Pamekasan. Cuman jelasnya pesantren apa aku nggak tahu tuh. Cerita-cerita banyak. Tapi keren sih Mas gitu. Kalau mau ngomong belak-belakannya gitu ya, bilang gua bagus tai kucing. Padahal lu cuma basa-basi doang. Padahal lu jealous kan lo. Lu sakit hati kan kedepak sama gua gitu. Cuman enggak sih. Berhubungan baik sampai kemarin, setelah beberapa bulan sering berhubungan. Berhubungan dalam tanda kutip ya. Enggak, padahal gue pikiran lurus. Takutnya mereka itu loh. Maksudku. Jadi sering chatting. Dia bilang tahun depan bang, gue mau pulang dari Malaysia gitu. Oh, sekarang dia di Malaysia. Kamu di mana? Di Malaysia. Jadi lo ngapain di Malaysia? Aku tanya. Ya biasa orang kampung jadi TKI, dia bilang gitu. Ya Allah gitu kan.
coba dia Di waktu di masa waktu itu. main film bisa jadi dia lebih total gitu kan daripada saya gitu. Oh, jadi lu ngerasa bersalah di situ. Ngerasa bersalahnya tuh bukan kepada saya atau kepada dianya, tapi lebih kepada kesempatan itu gitu. Iya. Kepada ini loh, dia dapat kesempatan. Kalau andai kata dia nih yang main film, dia dapat kesempatan yang sama seperti saya, dia akan lebih baik memanfaatkan kesempatan itu daripada saya gitu. Faktanya saya kan setelah main film udah nggak main-main lagi nih. Iya, iya. Walaupun main sih sekali dua kali, cuman nggak fokus di situ gitu loh. Kalau dia mungkin bisa lebih fokus karena memang secara materi butuh gitu kan. Iya. Ya. Aku bukan nggak butuh nih, Iya. cuman orang tua itu ngerasa masih mampu aja gitu. Oke. Lu jangan ikut ini deh gitu. Mending sekolah aja dulu apalah segala macam. Ujung-ujungnya sekolah juga nggak benar Iya. gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari persepsi lu yang emang lu ngerasa kayak di masa itu lu ngerasa mungkin bersalah atau gimana, jadi nggak balance juga. Kalau gue juga nggak ambil pandangan seandainya bukan lu yang lolos casting waktu itu dan tetap dia. Bisa jadi itu juga jadi bumerang buat dia juga karena udah jadi main film ya kan, dan bla bla segala macem. Jadi akhirnya dia mungkin sombong dan Ya mungkin ya. di depak lah, pasti orang-orang seperti itu pasti kan nggak bakal bertahan lama juga Iya, kan. iya. Itu kalau dari kacamata gua gitu kan. Iya. Oh. Karena pengalaman kita sih, kita nih kenal banyak beberapa orang yang belum bisa jadi apa-apa udah songong banget. Ada, Tapi karena dulu ada emang beberapa pas orang yang zaman seperti SMP itu. Dia suka nyerobot ini, suka nyinggung-nyinggung orang, padahal gua udah nggak kesana kan sekarang ya. Kan bener dong. Segala orang, segala pemerintah yang dibawa, segala di inilah. Tapi emang dulu pas zaman SMP tuh saya ngerasa gitu setelah lihat di Facebook postingan-postingan saya zaman dulu itu, dari sebelum jadi dapat peran untuk jadi artis gitu ya, dapat kesempatan untuk jadi pemeran film Mestakung, aku tuh emang songong loh. Oke. Bener dah. Heeh. Serius. Heeh. Aduh, nggak tahu deh, pokoknya songong banget. Intinya buat orang-orang yang pernah tersinggung pada zaman SMP itu karena saking songongnya Ana gitu ya. Minta maaf gitu. Bener loh. Aku tuh sampai dulu ke Malang di Jogja gitu, main sama anak-anak tuh sempet nanya, kenal ini nggak gitu. Yang secara personal pernah aku sakitin gitu ya. Maksudnya dalam artian disakitin pakai kata-kata gitu. Lu ini, lu itu gitu. Pada zaman SMP, aku tuh pengen ketemu sama orangnya, bilang gitu. Tambah lu maki-maki gitu maksudnya? Enggak. Oh, maksudnya gimana? Mau Enggak, mau minta maaf gitu. Oke. Iya. Karena bener loh, aku ngerasa kayak yang bener di aku SMP tuh songong banget. Oke. Bener. Pengen deh rasanya minta maaf. Itu lo ngerasa kesongongan itu tumbuh setelah lo main Mestakung atau karena KAE? Enggak. Lu punya KAE yang namanya besar. Enggak. Emang dari sononya aja. Emang dari lahir. Emang dari lahir. Sebenarnya sekarang pun kan songong. Gitu. Kalau kan. yang nggak tahu, Iya, kalau kalau yang yang nggak nggak tahu, kenal kalau gitu yang nggak kan. kenal gitu. Sebenarnya kalau udah kenal deket gitu ya, Emang Tambah songong. songong. Cuman kesongongan kalau udah kenal kan seenggaknya bisa lebih diterima. Iya. Karena udah paham aja gitu. ya karena emang ada tipikal sama kayak gue juga. Gue di luaran sana kalau orang nggak tahu tuh pasti Belagu banget sih nih orang. Gowot Oh, ya. inilah apa Iya. kebel ya kan. Iya. Padahal kalian tuh belum kenal yang begitu dalam sama gue gitu kan. Gitu ya. Seandainya lu kenal, apalagi perempuan nih kan. Anjir. Iya, Mulai, seringnya mulai. dulu tuh seringnya perempuan malah gitu. Serius. Yang gua gituin tuh perempuan. Keseringan gitu. Oke. Karena itu bukan songong atau apa, itu malah jadi menurut gue itu jadi kayak lebih wibawa gitu, tau gak lu? Oh iya. Ya, Lo rasanya gitu. Lo membangun Image ini, gitu iya, lah, membangun iya. image. Iya, gitu. Gue pun juga begitu. Oke. Jadi ngomong-ngomong masalah songong atau enggaknya nih ya kan. Heeh.
Umurnya berapa sih? Sekarang Nggak nyambung ya. Si PA emang ya. Kesel gue sama dia. dia nanyanya bohongan nih. Iya, nanya Padahal bohong. gue jawabnya beneran gitu loh. Oke. Karena lu udah mau nenggupin beneran, umurnya berapa sih, Say? Umur sekarang 25. 25. 25 dan Oke. udah menikah. Udah menikah, anak 1. Anak udah mau Umurnya? 3 tahun. 2 tahun Buset, berarti setengah. muda banget dong. Muda. Di era yang seperti ini kenapa memutuskan untuk Iya. nikah muda? Itu yang mau gue tanyain tadi. Lu ambil duluan anjing. Itu yang udah mau gue tanyain barusan ya kan? Berarti kan satu frekuensi kan. Nikah muda tuh terinspirasinya dari bonyok, bokap nyokap. Aku tuh sesaudara gitu. Di keluarga deket banget sama orang tua. Oke. Hampir nggak ada yang dirahasiakan gitulah. Oke. Jadi enak aja ngobrolnya kayak sama temen gitu. Oke. Jadi nggak kaku aja, ngerasa nggak kaku karena emang ya hidupnya masih bisa sezaman lah ibaratnya gitu. Oke. Tapi gue nggak percaya sih. Kalau lu emang seterbuka itu sama orang tua juga gue nggak percaya. Bener. Lo nggak, maksudnya gini lo ya, orang tua tuh mendidik sebelum Mas Riki itu nggak percaya gitu. Ya. Aku klarifikasi duluan yang nggak dipercayai gitu. Jadi di keluarga tuh gini, kalau lu buat salah gitu, yang emang nggak boleh semua orang tahu gitu, lu nggak usah cerita ke kita gitu, ke kami sebagai orang tua lu. Gimana? Kalau emang lu punya kesalahan, Mm-mm. sesuatu yang salah gitu dari tindakan yang lu ambil, kalau emang untuk semua orang lu tutupin, lu nggak usah buka ke gua gitu. Nah, cuman kalau lu harus ngebuka ke orang lain, gua juga harus buka gitu. Oke. Oh, oke, gue tahu nih ranahnya kemana nih. Iya. Oke. Coli kan? Ya masa Coli ngomong-ngomong gitu kan. Nah, gitu loh yang dimaksud gitu loh. Bener. Cuman kalau kayak lu minum sama teman-teman lu tahu kenapa gua sebagai orang tua lu harus nggak tahu. Oke, oke. I see. Oke. Dia nanggupinnya serius, tahu nggak lu? Lo Tapi Iya, bener, lu hebat, serius. Gua di sini sepersekian menit gua ngobrol, gua ngefans sama lu. anjir. lo sebelum itu gue juga mau konfirmasi dulu. Gue ngefans banget sama Mas Riki. Bener loh. Zaman tanya Cor deh kalau nggak percaya. Gimana? Zaman Ayoka tuh. Pas Mas Riki masih ngisi di sana. Ngefans loh. Wah, emang lu pernah ketemu dia sama gue? Dia sering banget. ketemu. Dia sering banget. Sering ketemu. Mainnya sama Angga kan, sama Faris. Kalau misalnya musisi sombong yang begitu, nggak tahu dia siapa yang ini. Ya emang begitu lah gue. Enggak. Bercanda. Tapi emang ngefans. Dari pembawaannya di panggung terus kayak nyanyinya gitu kan, suka. Terus apa lagi yang lu suka dari gue? Iya karena Ini kayaknya semuanya. lu kalau mau dijawab, lu pindah posisinya. Lu di sono, lu jadi asisten gue, dia jadi bintang tamunya di sini. walah gitu ya. Tapi ya balik lagi ke film nih ya, Yev ya. Setelah Mas Takung, lu ada garapan lain nggak? Ada. Jadi pada saat Mas Takung sekalipun garapan tuh sebenarnya ada sekitar 2 film tuh yang nawarin buat main. Cuman Itu skalanya nasional juga. nasional, Oke. bahkan cukup terkenal juga filmnya. Cuman aku nggak berani buat nyebutin judul filmnya Judulnya. gitu. Kenapa sih? Yang nggak enak pada saat itu aku nggak casting ke situ karena dari tim kru tuh nggak sepakat. Kalau lu mau ikutan casting buat film ini, lu kelarin dulu yang dari Singapura nih gitu. Karena waktu itu ke Singapura tuh ada jeda 2 hari istirahat sebelum ke Singapura. Pas hari kedua nih hari kedua istirahat, besoknya mau berangkat, aku tuh diminta sama tim kru dari film yang satunya nih buat datang ke kantor buat ikut formalitas casting.
lu udah pasti lolos, gue yang jamin. Mm-mm. Kata kru di Krunya, sana. Yang oke. penting lu casting ke sini, Mm-mm. kita dapat apa sih namanya ya, kayak gue ngisi formulir Mm-mm. biodata gitu ya. Mm-mm. Gue dapat biodata lu, gue dapat foto lu, Mm-mm. lu lolos. Mhm. Balik lagi udah lu fokus ke Mestakung gitu. Oke. Lah, lu bilang deh sama Bowie, Mm-mm. gue temennya Bowie, bilang gitu ke Bowie biar nanti lu diizinin sama Bowie buat ke kantor. Oke. Nah, tapi waktu itu nggak dibolehin sama Om Bowie. Mm-mm. Mm-mm. Janganlah biar nanti takutnya aku salah sama pihak manajemen Mhm. kalau ngizinin kamu buat ikut casting baru. Mm-mm. Jadi mending suruh nunggu aja nih Nunggu kelar mereka dulu. nunggu kelar yang dari Singapura ini kan cuma tinggal 5 hari nih. Mm-mm. 6 hari lo udah di sini, Mm-mm. hari ke-6 lo udah di sini, hari ke-7 bisa dah Mm-mm. ikut casting gitu. Mm-mm. Aku bilang sama pihak kru yang film sebelah, Mm-mm. nunggu 7 hari dulu katanya, Om gitu. Mm-mm. Aku nelpon sama keluarga di sini sama Ebo karena lebih dekatnya sama Ebo Mm-mm. waktu masih kecil. Iya. Bu gini gitu. Ebo mah terserah kaya aja gimana. Gitu. Mm-mm. Akhirnya iya deh bilang ke Kaya, udah nggak usah kata Kaya. Mm. Nggak usah main-main lagi dulu. Fokus sekolah gitu. Kayak itu orangnya gitu. Oke. Berarti emang si Wowi itu ya? Ya. Aduh, maaf banget. Maaf enggak ini bercandaan doang. Jadi Minum dulu ya. Si bangke emang ini ya. enggak Kurang asem. maksudnya dalam mengambil keputusannya di waktu di masa itu lu masih pengen banget ngejar karir lu dan akhirnya semua keputusan ada di Kae kan. Kalau emang kayak nggak ngizinin atau nggak berkendak ya udah lu putus di situ aja gitu kan. Iya. Oke. Dan akhirnya sampai sekarang pun bisa dibilang lu vakum kan di dunia perfilman kan. Betul. Kenapa begitu? Kan ini ya apa namanya istilahnya lu udah selesai sekolah lu nggak ada inisiatif buat izin lagi ke KE mau ikut casting lagi Karena kayak aji mau mumpungnya dia banyak ya, Bo, ya? kan yang jelas dia udah dapat pengalaman begitu banyak kan di Benar. situ kan. Iya, karena jadi- itu dia sayang banget golden ticket lo gitu loh. Iya, jadi pada zaman SMA tuh SMA kelas 2 aku tuh minta berhenti sekolah Mhm. ke bokap. Mhm. Bokap nih yang agak liberal pemikirannya terus juga cukup demokratis pada anak-anak beliau tuh. Mhm. Aku pamit mau berhenti sekolah, diizinin sama beliau, dimintakan izin juga ke KAE. Mhm. Ma, Saif nih mau berhenti sekolah gini. Daripada malu-maluin di sekolah mending berhenti aja udah. Lu mau jadi apa dia? Kayak bilang gitu. Kamu mau jadi apa kalau berhenti sekolah? Yang menjamin aku jadi apa setelah lulus sekolah itu siapa? Aku tanya gitu. Gak ada yang jamin tau gitu. Kayak aja nih dulu nggak sekolah, cuma lulusan SR kata beliau. Jadi apa kayak sekarang gitu? Dia bilang gitu. Loh, dia nanya, kamu kalau kakek nanya jadi apa, kayak nanya jadi apa sekarang? Ya kayak jadi orang yang dikenal lah seenggaknya. Iya benar. Dan itu jadi bumerang juga ke kayaknya nih. Iya. Kayaknya perbandingan yang salah nih gua gitu. Iya. Terus abis itu beliau bilang ada kayak papareken gitu ya. Ya. Apa yang keparekan? Peribahasa. Kayak peribahasa. Orang beruntung itu mendapat kesempatan yang betul-betul besar gitu. Itu cuma 1000 banding 1. Saya hitung Jong kayak bilang gitu. Ya. Terus jawabanku aja yang ngebuat kayak waktu itu ngerasa nggak yang udah deh anak ini nggak usah didebat aja gitu. Ya, apa lu jawab emang? 1000 banding 1 deh. Kalau orang yang beruntung di dunia tuh kayak bilang gitu. Lah aku yang 1 tuh aku bilang gitu. Bener nih. Tambang bener dia ya. Kalau sumpah kalau gue jadi kayaknya waktu itu gue jambak rambutnya sebenarnya. Dulu belum gondrong tapi. Dulu belum gondrong. terus kakek bilang ya udahlah terserah lu sama Rama lu gitu. Oke. Sama Dan akhirnya lu bokap. putus sekolah di SMA kelas 2. 2. Abis itu aku tuh berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Ya pengennya sih ikut casting gitu. Ketemu sama teman-teman pas zaman Mestakung itu.
ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Tapi anak-anak di sana sudah pada sibuk semua nih. Yang ngelanjutin karir udah jadi artis, udah jadi artis beneran. Yang nggak ngelanjutin karir itu juga udah punya kerjaan. Oke. Entah mereka kerja di lembaga perfilman, ada juga yang entahlah jadi apa gitu. Iya, iya. Ada yang lanjutin studinya juga gitu. Siapa tuh yang satu letting sama lo yang sekarang udah jadi artis? Angga Siapa ya? Putra. Angga Putra tuh Gue nggak tahu nama artis yang main- Indonesia, sumpah gue nggak tahu nama artis-artis Indonesia. yang dia tuh kalau di film banyak. Sekarang dia nggak fokus di film, fokusnya di sinetron. Oh, Aduh, apalagi dulu. sinetron Kayaknya gue harus tambah gak searching dulu kenal. deh biar kita Browsing roaming dulu gitu biar kan. biar lu nggak roaming gitu ya. Iya, anak jalanan. Iya, tuh. serius? Oh iya, gua Yang tahu, jadi gua Ian tahu, tuh tahu, dia. tahu. Gue nggak tahu, Gua tahu, gue gua nggak tahu. Terus siapa lagi? Boleh yang Boleh, hidung boleh. Rokok lah. Mau dinyalain nggak? Kalau dinyalain 50.000. Enggak, jalan sendiri aja. Biar nggak gini loh maksudku. Oh iya, biar gak ngeter. Agak canggung loh. Oh iya. Yang mana sih? Dia tuh. Oh ini. Ini aja gue nggak tahu padahal nggak pernah lihat Ini muka kan dia. yang sama itu kan Stephen William itu kan? Ya kan dia tahu loh. Tahu Dia tahu lah. Gue juga satu letting sama dia waktu itu. Ternyata dia tahu ya, Bo.